Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, ma'badu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Mudah-mudahan dengan kenikmatan tersebut kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Tak lupa salawat salam mari kita limpahkan kepada baginda alam kita yakni habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Irma Septiana dari kampus STI Dr. Kajat Mutakin, Ketua DPAI. Di sini saya akan membuat video tentang perbaikan tugas yaitu ulumul Quran. Nah, di sini saya akan membawakan beberapa materi yaitu mengenai tentang pengertian Al-Quran, asbabun nuzul dan nuzul Quran. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran yaitu adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk senantiasa menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan secara berangsur-angsur, yang dimana juga Al-Quran juga terdapat mujizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang dimana terpelihara keasliannya hingga hari kiamat, yang apabila umat manusia membacanya itu akan mendapatkan pahala, tapi apabila tidak membacanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia harus senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena apabila kita senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang dimana tujuan mengetahui asbabun nuzul yaitu memahami konteks turunnya ayat, membentuk dalam menafsirkan makna yang tepat, dan juga mengetahui hikmah di balik ayat tersebut. Jadi apabila kita ingin mengetahui hikmah, ingin menafsirkan ayat yang tepat, maka kita harus senantiasa tahu asbabun nuzul, karena dalam asbabun nuzul tersebut kita dapat menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu nuzul Quran, yang dimana nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali. Nuzul Quran yaitu peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali, yang dimana turunnya Al-Quran pertama kali itu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana surat Al-Alaq tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa ikro, bacalah. Apa yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu harus senantiasa membaca apa yang ada di muka bumi ini. Apa yang ada di muka bumi ini, bagaimana senantiasa Al-Quran ini tersebar luaskan ke umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu detail nuzul Quran ada, yaitu yang pertama turunnya ayat pertama pada malam 17 Ramadan. Nah, nuzul Quran itu turunnya ayat pertama itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana umat manusia memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Kalau enggak tanggal 17 Ramadan, pasti setiap tanggal 17 Ramadan itu umat Nabi Muhammad SAW, umat hamba Allah Subhanahu wa taala pasti melaksanakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah ayat pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apabila kita ingin mengetahui tafsir Al-Quran, maka kita harus nantiasa tahu yang tadi, yang materi kedua itu kita harus nantiasa tahu asbabun nuzul apabila kita ingin
tahu arti dari Al-Qur'an, asbabun nuzul dari Al-Qur'an tersebut. Maka kita harus senantiasa tahu apa itu asbabun nuzul, apa itu Al-Qur'an, dan apa itu apa tadi materi yang ketiga itu nuzul Quran. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa bareng-bareng untuk senantiasa melaksanakan untuk membaca Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.